Sejarah Wali Songo. Wali Songo tidak hidup pada saat yang bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, baik dalam ikatan darah, pernikahan, maupun hubungan guru dan murid. Bila ada seorang anggota Wali Songo wafat, maka posisinya akan digantikan oleh tokoh lainnya. Setelah Sultan Muhammad I membentuk Majelis Wali Songo atas usulan Syekh Jumadil Kubro, Wali Songo periode pertama itu kemudian diberangkatkan ke Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim dari Turki, Maulana Ishaq dari Samarkand, Syekh Jumadil Kubro dari Mesir, Maulana Muhammad Al-Maghrobi dari Maroko, Maulana Malik Israil dari Turki, Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, Maulana Hasanuddin dari Palestina, Maulana Alayuddin berasal dari Palestina, dan Syekh Subakir dari Persia. Syekh Subakir, ahli ruqyah, menumbali tanah angker yang dihuni jin-jin jahat yang menyesatkan manusia. Setelah para jin tadi menyingkir dan lalu tanah yang telah netral dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbali, maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi, dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Syekh Subakir ada di sebelah utara Pemandian Blitar, Jawa Timur. Di sana ada peninggalan Syekh Subakir berupa sajadah yang terbuat dari batu kuno. Wali Songo periode kedua. Pada periode kedua ini masuklah 3 orang wali menggantikan 3 anggota Wali Songo yang wafat. Ketiganya adalah Raden Ahmad Ali Rahmatullah, Raden Rahmat, datang ke Jawa pada tahun 1421 Masehi menggantikan Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Raden Rahmat atau Sunan Ampel berasal dari Champa, Muang Thai Selatan, Thailand Selatan. Said Jafar Shodiq berasal dari Palestina, datang di Jawa tahun 1436 Masehi menggantikan Malik Israil yang wafat pada tahun 1435 Masehi. Beliau tinggal di Kudus sehingga dikenal dengan Sunan Kudus. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, berasal dari Palestina. Datang di Jawa pada tahun 1436 Masehi, menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat tahun 1435 Masehi. Sidang Wali Songo yang kedua ini diadakan di Ampel, Surabaya. Para Wali Songo kemudian membagi tugas. Sunan Ampel, Maulana Ishaq dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus, Syekh Subakir dan Maulana Al-Maghrobi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliuddin di Jawa Barat. Dengan adanya pembagian tugas ini maka masing-masing telah mempunyai wilayah dakwah sendiri-sendiri. Mereka bertugas sesuai keahlian masing-masing. Wali Songo periode ketiga. Pada tahun 1463 Masehi, masuklah menjadi anggota Wali Songo yaitu Sunan Giri kelahiran Blambangan, Jawa Timur. Putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan putri kerajaan Blambangan bernama Dewi Sekardadu atau Dewi Kasian. Raden Paku ini menggantikan kedudukan ayahnya yang telah pindah ke negeri Pasai. Karena Raden Paku tinggal di Giri maka beliau lebih terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, lahir di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menggantikan kedudukan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462. Raden Sahid atau Sunan Kalijaga, kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Wilatikta yang berkedudukan di Tuban. Sunan Kalijaga menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Sidang Wali Songo yang ketiga ini juga berlangsung di Ampel, Surabaya. Wali Songo periode keempat. Pada tahun 1466 diangkat 2 wali menggantikan 2 yang telah wafat yaitu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Maghrobi. 2 wali yang menggantikannya ialah Raden Patah, murid Sunan Ampel. Beliau adalah putra Raja Majapahit, Brekertabumi. Beliau diangkat sebagai Adipati Bintoro pada tahun 1462. Kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1465 dan dinobatkan sebagai Raja atau Sultan Demak pada tahun 1468 Masehi. Fathullah Han, putra Sunan Gunung Jati. Beliau dipilih sebagai anggota Wali Songo menggantikan ayahnya yang telah berusia lanjut. Wali Songo periode kelima. Pada periode ini masuk Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga menggantikan wali yang wafat.